Ada satu pertanyaan yang seringkali ditujukan kepada saya, yaitu apakah ada keselamatan di luar Kristus? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat rumit sekali, karena ada banyak aspek yang terkandung di dalamnya. Ada aspek secara teologis, masing-masing agama memiliki keyakinan sendiri-sendiri. Ada aspek filosofis juga di sana. Kita harus memikirkan di antara semua alternatif yang ada, manakah yang paling rasional, manakah yang paling konsisten dengan logika maupun dengan realita. Tetapi juga ada aspek psikologis di sana. Ketika kita mau mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam satu agama, maka mungkin itu bisa menyakiti perasaan dari penganut agama yang lain. Untuk menjawab pertanyaan ini secara tuntas, tentu saja kita membutuhkan banyak waktu. Kita membutuhkan penyelidikan yang lebih mendalam. Tapi hari ini kita akan membahasnya bukan secara apologetis. Saya tidak akan memberikan pembelaan mengapa kekristenan lebih masuk akal dibanding dengan agama-agama yang lain. Bukan itu yang akan saya sampaikan hari ini. Tetapi saya akan memberikan penjelasan secara doktrinal, apa yang diyakini oleh orang Kristen tanpa mengaitkannya dengan keyakinan agama-agama yang lain. Nah, berdasarkan apa yang diajarkan di dalam Alkitab, maka Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Ajaran Alkitab begitu jelas, walaupun sekarang ada beberapa hamba Tuhan, teolog orang Kristen yang mencoba untuk mempercayai ada keselamatan di luar Kristus. Nah, saya akan memberikan 2 poin mengapa keselamatan hanya ada di dalam Kristus, atau lebih tepatnya mengapa keselamatan tidak ada di luar Kristus. Yang pertama adalah karena perbuatan baik manusia tidak mungkin bisa mencapai standar Allah. Perbuatan baik manusia tidak mungkin menyenangkan hati Allah. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai pasal 3 ayat yang ke-20, Paulus menunjukkan bahwa semua orang, baik dia orang Yunani maupun Yahudi, artinya baik mereka yang memiliki wahyu umum maupun memiliki wahyu khusus, mereka semua adalah orang-orang yang berdosa yang berada di bawah hukuman Allah. Natur kita yang berdosa itu membuat kita melakukan dosa. Actual sins, dosa-dosa aktual yang kita lakukan itu disebabkan karena original sins, karena kita telah mewarisi dosa dari Adam. Dari original sin maka muncullah actual sins. Dan itulah yang terjadi dengan banyak manusia, sehingga tidak peduli seberapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan, tetap tidak akan bisa mencapai standar yang Allah inginkan. Tidak heran di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, Alkitab mengajarkan bahwa kebaikan kita, kesalehan kita, itu ibarat kain kotor di hadapan Allah. Kalau kesalehan kita saja ibarat kain kotor di hadapan Allah, bagaimana dengan kejahatan-kejahatan kita? Siapa di antara kita yang meyakini bahwa perbuatan baik kita itu melampaui kejahatan kita? Siapa yang berani mengklaim bahwa dia adalah orang yang sangat baik, yang bisa mencapai standar Allah? Karena dosa itu begitu nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan sesuatu, itu sudah termasuk dosa menurut Alkitab. Jadi kalau kita tahu apa yang baik, yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak melakukan, itu pun sudah termasuk kategori dosa. Mungkin saudara tidak pernah membunuh, mungkin saudara tidak pernah memfitnah, mungkin saudara tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat, mungkin. Tetapi kalau saudara juga tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, saudara pasif, itu pun sudah dianggap dosa menurut Alkitab. Sehingga kalau kita mempertimbangkan ini, maka saya yakin tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan dia bisa diselamatkan melalui perbuatan baik.
Saya paling suka mengambil salah satu teks di dalam Alkitab, yaitu dalam Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita harus baik sama seperti Allah baik, sempurna sama seperti Allah sempurna. Dan siapa yang bisa mencapai ini? Kalau saudara tidak bisa mencapai ini, maka berarti saudara tidak mencapai standar yang Allah inginkan. Dengan demikian saudara tidak bisa diselamatkan berdasarkan perbuatan baik saudara. Itu poin yang pertama. Perbuatan baik kita tidak mungkin mencapai standar Allah, tidak mungkin menyenangkan hati Allah. Yang kedua saudara, karena salib Kristus memuaskan seluruh sifat Allah. Ada orang yang pernah bertanya, apakah kita bisa diselamatkan tanpa salib Kristus? Apakah Allah bisa menyelamatkan kita tanpa salib Kristus? Bukankah Dia Allah yang baik? Bukankah Dia Allah yang maha kuasa? Tidak bisakah Dia langsung mengampuni orang berdosa tanpa Kristus mati? Jawabannya adalah tidak bisa. Sebab kalau Dia menyelamatkan tanpa salib, maka keadilannya tidak dipuaskan. Orang-orang berdosa harus dihukum. Kesuciannya juga tidak dipuaskan, karena orang-orang yang berdosa harus disucikan terlebih dahulu. Hanya salib Kristus yang bisa memuaskan seluruh sifat Allah. Kasih Allah terpuaskan. Karena di dalam salib itu Allah menunjukkan kasih-Nya yang paling besar, yaitu merelakan anaknya sendiri mati menebus dosa-dosa kita. Kuasa Allah juga dipuaskan di sana. Karena siapa yang bisa menyangka bahwa justru keselamatan adalah melalui salib. Orang yang terhina, orang yang mati di atas kayu salib secara keji. Siapa yang menyangka kalau bukan kuasa Allah yang hebat di dalam hidup kita? Dan kesuciannya dipuaskan. Karena orang-orang yang berdosa dikuduskan oleh darah Kristus. Keadilannya juga dipuaskan. Karena hukuman sudah diberikan, tetapi ditanggung oleh Kristus sebagai jaminan kita, sebagai pengganti kita. Salib memuaskan seluruh sifat Allah, kasih-Nya, kuasanya, keadilannya, kesuciannya. Semua dipuaskan melalui salib Kristus. Dan itulah mengapa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.